Terus bukan orang yang zuhud itu orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau harta yang sudah ada ini disia-siakan. Kebun yang dah ada maunya, lantaklah, aku dah tua, kubur je lah aku ingat. Bukan macam itu mentelantarkan, menyia-nyiakan, itu tak zuhud namanya. Maka saya sampaikan pada awal tadi, serahkan kepada yang berhak, serahkan kepada orang yang layak untuk menerimanya itu loh. Kita tinggal nengok aja lah, kita tinggal terima bersih aja lah. Itulah dia bahasanya. Dah ini dikau lah belajar urus. Aku dah tua nih, tengok aja. Kalau salah besok aku kasih tahu. Ini kebun nih, urus nih kebun. Itulah dia. Ini rumah nih, dikau urus nih. Kalau salah aku kasih tahu kan. Seperti itu maunya. Jadi bukan kita telantarkan semuanya, kita tinggalkan semuanya. Itu bukan zuhud namanya. Jadi zuhud itu kata Nabi SAW bukan meninggalkan, bukan mengharamkan sesuatu yang halal, ataupun bukan mentelantarkan, membiarkan harta-harta yang sudah ada. Akan tetapi yang namanya zuhud terhadap dunia itu adalah keyakinan semakin mantap, semakin menghunjam, semakin kuat apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yakin kepada apa yang ada di tangannya, di genggamannya, di kekuasaannya. Maksudnya keyakinannya itu dia merasa nyaman kalau hartanya itu dititipkan kepada Allah. Nah itu loh, diserahkan kepada Allah. Lebih nyaman lagi daripada dia urus sendiri semuanya, tak boleh orang lain. Orang zuhud terhadap dunia itu adalah orang yang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menghunjam dalam hal keduniawian ini. Apa yang ada di tangannya ini, ma indakum yanfadu. Semua akan musnah, yang ada di tangan saya ini semua akan musnah. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baq. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Yang ada dekat saya ini semua rosak, semua akan hancur, semua akan punah, semua akan musnah. Yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian ketika ditimpa musibah, maka dia merasakan sesuatu yang menggembirakan, seolah-olah macam sama dia diberikan sesuatu yang nikmat itu, yang enak, sesuatu yang enak. Jadi kalau musibah itu kan sesuatu yang tidak enak. Ketika dikasih sesuatu yang tidak enak, musibah, maka dia merasa gembira, dia merasa senang. Ngapa kok musibah ini diberikan kepada saya? Ini kafaroh, ini pengampunan terhadap kesalahan dan dosa saya. Dia senang karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah di dunia ini. Nanti tidak sampai ke akhirat. Jadi kalau dia tertimpa musibah, dia pun tidak susah, tidak terlalu susah gitu loh. Karena semua musibah, semua bencana itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menghilangkan musibah dan bencana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gundah gulana yang dirasakan oleh manusia, semua itu yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat manusia itu senang, gembira adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak begitu susah bernolah kalau dapat musibah itu. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang enak pun kegembiraannya tidak keterlaluan. Ya hampir-hampir mirip saja. Hampir-hampir mirip saja. Ini yang dimaksud orang yang zuhud di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlakulah selama di dunia ini dengan kezuhudan ini. Kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, yang haram dalam.
Kalau yang dah tua nih, yang dah usianya 60 tahun, bukan yang dah 60 tahun aja sebetulnya. Tapi ini paling intinya ini. Yang sudah sampai usianya 60 tahun, sampai 70 tahun ini, atau udah lewat itu pula, udahlah. Yang haram-haram itu udahlah, titik. Buat aja yang halal. Jalan aja yang halal. Bukan berarti anak muda tuh boleh, tidak. Tapi lebihlah orang yang sudah tua itu perhatiannya terhadap perkara-perkara yang haram. Zuhudlah, berlaku zuhudlah di dunia ini. Yang haram sudah, usah dipegang-pegang, usah didekati, usah diambil. Yang halal aja jalan kita. Biarlah nampak kita nih macam tak mengikuti perkembangan nampak orang. Biarlah orang cakap dengan itu. Daripada awak tua dekat penjara, susah juga awak jadinya. Sudahlah. Maka kita berlaku sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Kemudian terakhir Nabi sampaikan, laisa libni adam hakun fi siwa hadhil khisali baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratahu wa jilful juz'i wal ma'i. Anak Adam itu tidak punya hak kecuali dalam hal-hal berikut ini katanya. Anak Adam itu tidak punya hak kecuali dalam 3 hal ini, kecuali dalam beberapa hal ini katanya. Pertama, rumah yang ditempatinya. Rumah yang ditempatinya itu yang pertama. Itu memang hak dia. Selama dia hidup, dia berhak menempati. Tempatilah rumah itu. Gunakanlah rumah itu, manfaatkanlah rumah itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Gunakan. Kemudian pakaian yang menutup auratnya, itulah hak anak-anak. Itulah hak manusia. Apa yang kita pakai untuk menutupi aurat kita, itulah menjadi hak kita. Kemudian makanan dan air, makanan dan minuman, itulah hak kita. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, itulah hak kita. Yang lain bisa jadi hak kita, bisa jadi tidak. Tapi yang jelas hak kita yang pasti itu yang sudah disampaikan oleh Nabi adalah 3 ini. Yang kita pakai, pakaian yang kita pakai untuk menutupi aurat, rumah yang kita tempati, kemudian makanan dan minuman yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dan minuman yang sudah ada dalam tubuh kita. Semoga perkara-perkara ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita tentang kehidupan kita yang sebenarnya. Saya ingatkan kembali lagi bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti perantau, seperti orang asing. Cuma numpang lewat aja awak dekat dunia nih. Dulu kita berada di alam roh, lewat kita di alam rahim 9 bulan 10 hari. Kemudian kita lewat lagi ke dunia ini selama sekira waktu 60 atau 70 tahun. Kemudian lewat lagi kita masuk ke kubur, lewat lagi kita ke mahsyar, lewat lagi kita ke mizan, lewat lagi kita ke sirat, sampailah tujuannya. Mana dia? Surga atau neraka. Tapi insya Allah kita semua bersedia untuk mencapai tujuan surga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.